Yang A, pengertian desain produk. Dalam kamus bahasa Indonesia, desain produk terbagi dua kata. Yang pertama desain, yang artinya kerangka, bentuk atau rancangan. Yang kedua produk. Produk artinya barang atau jasa yang dibuat dari ditambah guna. Desain, jadi pengertian desain produk ini adalah aktivitas merancang suatu benda yang akan diolah dan diproduksi menjadi benda yang lebih bernilai dan bermanfaat. Dan ada juga pengertian desain produk menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bagas Prastowibowo, menurutnya desain produk ini adalah salah satu unsur memajukan industri agar hasil industri produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Kerja produk yang mereka dapatkan mempunyai kualitas baik, harga terjangkau, desain yang menarik, mendapatkan jaminan dan sebagainya. Yang kedua, menurut Suyadi Prawisentono, desain produk ini menurut dia adalah rancangan bangun dari suatu produk barang yang akan diproduksi. Yang ketiga, menurut Yus Harjinanto, desain produk ini berhubungan dengan bentuk dan fungsi desain, mengenai bentuk berhubungan dengan perancangan dan penampilan dari produk tersebut, sedangkan dan mengenai fungsi berhubungan dengan bagaimana produk tersebut dapat digunakan. Yang keempat, menurut Imam Jali Widodo, desain produk adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengintegrasikan perencanaan produk dan proses yang berpengaruh untuk mendekati dan pendukungnya. Yang B, tujuan desain produk. Yang pertama, berperan sebagai identitas atau merek produk. Yang kedua, untuk menciptakan produk yang memiliki kualitas tinggi dan nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, untuk menghasilkan produk sehemat mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya tanpa mengurangi nilai jual dari produk tersebut. Yang C, siklus hidup produk. Yang pertama siklusnya fase perkenalan, yang kedua fase pertumbuhan, yang ketiga fase kematangan, dan empat fase penurunan. Yang D, analisis produk. Analisis produk ini berdasarkan nilai mengurutkan produk secara menurun berdasarkan kontribusi dolar individu masing-masing produk bagi perusahaan. Analisis ini juga mengurutkan kontribusi dolar tahunan total dari suatu produk. Laporan produk berdasarkan membuat manajemen dapat mengevaluasi strategis yang mungkin untuk setiap produk. Yang E selanjutnya menghasilkan desain produk baru. Menghasilkan desain produk baru ini terbagi dua. Yang pertama, peluang produk baru. Satu teknik untuk menghasilkan ide produk adalah brainstorming. Merupakan teknik tim tersebut untuk membangkitkan ide kreatif pada satu subjek khusus. Ide tidak dikaji ulang hingga waktu brainstorming selesai. Umumnya akan bermanfaat bila secara langsung disertai semangat dapat memusatkan perhatian pada peluang tertentu. Sebagaimana dituliskan di bawah ini, yang pertama adalah memahami pelanggan merupakan permasalahan besar dalam pengembangan produk baru. Yang kedua, perubahan ekonomi. Yang ketiga, perubahan secara sosiologis dan demografis. Yang kedua, pentingnya produk baru. Dapat diperhatikan bahwa tidak selamanya produk yang dibuat akan berhasil di pasaran. Mungkin untuk mendapatkan produk yang berhasil, diperlukan adanya seleksi dan desain produk hingga ratusan kalinya. Manajer operasi dan organisasinya harus dapat menerima risiko dan kegagalan sambil tetap mempertahankan usahanya. Yang selanjutnya yang poin F, pengembangan desain produk. Sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus kas, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Sistem pengembangan produk tidak hanya menentukan keberhasilan produk, tetapi
Juga masa depan perusahaan, pengembangan produk yang optimal tergantung pada dukungan bagian lainnya dalam perusahaan. Quality Function Deployment atau disebut kata lainnya QFD adalah suatu proses menetapkan keinginan pelanggan dan menerjemahkan menjadi atribut agar tiap area fungsional dapat memahami dan melaksanakan QFD berkaitan dengan yang pertama menetapkan apa yang akan memuaskan pelanggan, kedua menerjemahkan keinginan pelanggan dan perkenalkan solusi. QFD digunakan di awal proses desain untuk membantu menetapkan apa yang dapat menuliskan pelanggan dan kemana penyelesaian usaha-usaha berkualitas terdapat 7 langkah. Yang pertama, kenali keinginan pelanggan. Yang kedua, kenali bagaimana produk tersebut. Yang ketiga, hubungan keinginan pelanggan dengan bagaimana produk akan dibuat untuk memenuhi keinginan pelanggan tersebut. Yang keempat, kenali hubungan antar sejumlah bagaimana pada perusahaan. Yang kelima, buat tingkat kepentingan. Yang keenam, evaluasi produk bersaing. Yang ketujuh, atribut teknis yang diinginkan. Yang poin selanjutnya yang G, permasalahan desain produk. Yang pertama, desain yang tangguh. Yang kedua, desain modusi. Yang kedua, yang kedua, desain modular. Yang ketiga, komputer aided design. Yang keempat, komputer aided manufacturing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.